Ternyata hamil beneran. Orang Cirebon namanya Perawan, anak dari Raja Ming, bahwa anak Raja Ming itu masih perawan. Ada istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Chinese. Yang dari China. Itu bernama Nyi Ong Tinio. Itu ada yang dinamakan Nyai Mekenah. Nyai Mekenah. Yang menciptakan Mekenah. Sunan Gunung Jati sayembara. Sayembara siapa yang bisa menyamakan kedudukan antara Gunung Jati sebelahnya dengan Gunung Sembung, nanti akan kumakamkan dengan saya di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah, khair alhamdulillah. Alhamdulillah, syukron. Saya pada saat ini ada di Cirebon. Ya. Tepatnya adalah di makam Sunan Gunung Jati, Syekh Sarip Hidayatullah. Tentunya makam waliullah ya. Nah, boleh sedikit saja dengan singkat kronologi daripada Syekh Sarip Hidayatullah. Asal muasalnya. Monggo tafadhol. Ya. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu raja yang berada di Jawa Barat. Betul. Ya. Jadi Prabu Siliwangi itu mempunyai anak 3. Yang pertama Walang Sungsang. Walang Sungsang. Yang kedua Rara Santang. Rara Santang. Yang kedua Kian Santang. Kian Santang. Nah, Sunan Gunung Jati itu adalah turunan dari Kian Santang turunan dari Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang. Iya, anak kedua dari Prabu Siliwangi. Prabu. Rara Santang. Betul. Itu adalah anak kedua dari Prabu Siliwangi yang dinikahi oleh Raja Mesir. Beliau mempunyai anak 2, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Yang ada di dalam makam Sunan Gunung Jati itu diantaranya siapa aja? Di makam yang di dalam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kemudian istri dari Kerajaan Majapahit. Iya. Kemudian anak dari Raja Majapahit. Anak dari Majapahit. Kemudian yang kedua itu Pangeran Patahila atau Pangeran Paletehan. Pangeran Paletehan yang memerdekakan Jakarta, Batavia saat itu ya. Dan yang ketiga itu adalah ibu dari Sunan Gunung Jati, yaitu Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang. Kemudian yang sebelah selatan itu ada yang dinamakan Nyai Mekenah. Nyai Mekenah. Yang menciptakan Mekenah, orang Indonesia yang memakai Mekenah ketika sholat. Betul. Nah itu makanya dinamakan Nyai Mekenah. Di atas Sarip Hidayatullah itu ada makam Pakuwo konon ada katanya. Baku Cirebon. Baku Cirebon. Atau Pangeran Walang Sungsang. Kemudian di belakang Pangeran Walang Sungsang itu ada istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Chinese. Yang dari China. Itu bernama Nyi Ong Tinio. Nyi Ong Tinio. Kemudian di sebelahnya itu adalah Pangeran Banjunan. Pada waktu Sunan Gunung Jati itu diperintahkan untuk membasmi wabah penyakit seperti yang sekarang itu corona. Di sana itu ada wabah. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati itu diperintahkan untuk ke Chinese untuk membersihkan wabah. Nah, pada waktu itu Raja Ming itu tidak langsung percaya kepada Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian disuruhlah menebak anak dari Raja Ming, bahwa anak Raja Ming itu masih perawan. Gadis. Gadis lah, kalau orang Cirebon namanya perawan. Dinama gadis. Ternyata di situ itu ada cerita bahwa Ong Tinio itu disuruh memakai pakaian seperti layaknya ibu-ibu hamil. Nah ternyata itu di dalamnya itu bukan hamil, akan tetapi dimasuki bokor kuning. Bokor kuning atau yang sekarang itu tempatnya nasi. Ya. Tempatnya nasi atau bakul nasi. Dimasukkan ke dalam perutnya, kemudian diikat dengan kemben. Kemben itu yang terbuat dari kain. Ternyata Sunan Gunung Jati dengan izin Allah bahwa Ong Tinio itu hamil. Nah, seluruh kerajaan tersebut menertawakan Sunan Gunung Jati. Tidak percaya dengan tebakan Sarip Hidayatullah. Tapi Sunan Gunung Jati dengan lillahi ta'ala bahwa itu hamil. Akhirnya Sunan Gunung Jati
oleh Raja Ming itu disuruh pulang karena menebaknya tidak setepat yang disampaikan. Yang disampaikan. Begitu anaknya Raja Ming tersebut masuk ke dalam kamar, dibuka ternyata bokor yang tadi, tempatnya nasi tadi yang dari Kuningan, ternyata hamil beneran. Bokornya hilang. Bokornya hilang. Ternyata hamil beneran Ternyata hamil dengan beneran, izin Allah. dengan izin Allah. Kalau orang Cirebon itu yang memberikan pasrahan itu laki-laki, nah itu yang memberikan pasrahan sebaliknya dari perempuan, dari Cina, datanglah ke Pelabuhan Cirebon. Nah di sini namanya Gunung Sembung, di sana namanya Gunung Jati. Betul. Itu ada cerita, Ada cerita. bahwa Nyimas Sembung itu Sunan Gunung Jati sayembara. Sayembara siapa yang bisa menyamakan kedudukan antara Gunung Jati sebelahnya dengan Gunung Sembung, nanti akan kumakamkan dengan saya di dalam. Lalu setelah ini makam Sunan Gunung Jati adalah Syekh Sarif Hidayatullah Waliullah dinamakan Gunung Sembung. Gunung Sembung. Nah itu dari orang sakti yang bernama Nyimas Quraisyin. Nah julukan Cirebonnya itu Nyimas Sembung. Nyimas Sembung. Yang akhirnya gunung sebelah Gunung Jati itu dinamakanlah Gunung Sembung. Gunung Sembung. Di Banten itu ada Waliullah Sultan Hasanuddin. Beliau siapa? Sultan Hasanuddin itu adalah anak pertama dari Sunan Gunung Jati. Jadi anak pertama Prabu Siliwangi itu adalah Walang Sungsang. Kemudian yang kedua itu adalah Nyimas Rara Santang yang termasuk ibunya dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Tiang Santang itu adalah adik yang terakhir, anak dari Prabu Siliwangi. Itu satu bapak satu ibu. Pak Ustadz juga adalah bertugas di sini termasuk satu rangkaian keluarga besar dari Syekh Sarif Hidayatullah. Yang penjaga di sini, yang bertugas di sini adalah seluruhnya itu adalah keluarga besar. Yang tidak ada nasab dengan Syekh Sarif Hidayatullah itu tidak dilibatkan dalam kepengurusan. Dalam pengurusan juru kunci. Juru kunci. Itu semuanya juru kunci itu ada aturan main ya. Ada aturan main. Artinya sudah terjadwal on schedule. Tugas dari juru kunci itu 15 hari. 15 hari di dalam. Jadi tidak pulang. Tidak pulang. Makan di situ, tidur di situ, menjaga makam Sunan Gunung Jati. Demikian aturannya ya. Selanjutnya yang berkunjung untuk ziarah kubur ini dari seluruh penjuru ya, bahkan dari luar negeri juga ada. Itu setiap saat, siang malam. Jadi di Gunung Jati itu sudah pluralisme. Jadi ada tempat ziarah untuk orang Muslim, betul. Ada ziarah untuk non Muslim. Yang notabene berarti orang Chinese. Nah ibadahnya pun berbeda-beda. Menurut kepercayaan dari orang-orang Chinese tersebut. Mudah-mudahan orang yang berkunjung dengan berniat ziarah kubur ini adalah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena beliau adalah waliullah, kekasih Allah ya. Mudah-mudahan kita mendapat karomahnya. Amin. Pemirsa channel Obrolan Santri, demikian bincang sekilas dengan Pak Ustadz Pak Sahroni ya. Mereka sangat welcome sekali. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan berkahnya. Sobat channel Obrolan Santri, jangan lupa subscribe, like, saran serta masukannya lewat komen. Demikian barangkali Pak Guru bincang kita. Terima kasih. Bila hilang wa taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.